Begini tanggapan Gus Yahya ketika adiknya Gus Yakut tersandung kasus korupsi kuota haji. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak atau Al-Madrasatul Ula. Pendidikan keluarga adalah pondasi awal menanamkan karakter anti korupsi, mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan. Semua ini membutuhkan keteladanan orang tua hingga terbentuk sebuah budaya. Saya Yakut Holil Kaumas, mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya, buka suara soal penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama Gus Yakut oleh KPK. Posisi ini jelas sensitif, karena Yakut bukan cuma tokoh publik, tapi juga adik kandungnya sendiri. Meski begitu, Gus Yahya sejak awal memilih bersikap tenang dan menjaga jarak antara urusan keluarga, organisasi, dan hukum. Gus Yahya menegaskan, dirinya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia memastikan tidak akan ikut campur, apalagi mengintervensi perkara ini dalam bentuk apapun. Menurutnya, kalau sudah masuk ranah hukum, ya biarkan mekanisme hukum yang bekerja sebagaimana mestinya. Sebagai kakak, Gus Yahya jujur mengakui ada rasa emosional yang ikut tersentuh. Itu manusiawi, tapi ia juga menekankan bahwa perasaan pribadi nggak boleh dibawa-bawa ke urusan hukum. Posisinya jelas, tidak ikut mengarahkan, tidak menekan, dan tidak memengaruhi proses penyidikan sama sekali. Gus Yahya juga meluruskan isu yang sempat berkembang, terutama soal keterkaitan PBNU dengan kasus ini. Ia menegaskan bahwa dugaan korupsi kuota haji tersebut murni urusan individu, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PBNU sebagai organisasi. Kalau ada kesalahan, itu tanggung jawab pribadi, bukan lembaga. Hal serupa juga datang dari internal PBNU. Ketua PBNU, Fahrur Arozi atau Gus Fahrur, menegaskan bahwa perkara yang menjerat Yakut adalah masalah personal dan tidak bisa dikaitkan dengan PBNU secara kelembagaan. Soal pendampingan hukum, Gus Fahrur menyebut Yakut akan ditangani oleh pengacara pribadinya yang memang sudah lama mendampingi. PBNU sendiri tidak berada di posisi untuk memberikan pendampingan resmi. Harapannya, proses hukum ke depan bisa berjalan objektif, berbasis fakta dan data, serta tetap menjamin hak-hak hukum Yakut. KPK menetapkan Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Terkait pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah, ini dikarenakan porsi haji khusus melebihi batas maksimal yang diatur undang-undang. Dampaknya cukup besar. Ribuan jemaah haji reguler yang sudah antri belasan tahun akhirnya gagal berangkat.